Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami anak-anak-Mu kembali datang berdoa. Kami mau menaikkan syukur dan juga kami mau memohon pertolongan, karena hidup kami seluruhnya adalah milik-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Sebentar lagi kami akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Bukalah akal pikiran kami, penuhi kami dengan berkat firman-Mu yang adalah perisai hidup kami. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Saya akan membacakannya untuk kita. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Firman Tuhan, sumber didikan bagi orang tua dan anak. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, baru-baru ini kita mendapati sebuah berita adanya tindak kekerasan yang dilakukan anak, sehingga mengakibatkan anak lain dalam kondisi kritis dan memerlukan penanganan medis. Hal yang terjadi ini seolah menjadi teguran keras bagi semua orang tua untuk kembali merenungkan apa yang telah dilakukan sebagai orang tua dalam hal mendidik anak. Tindakan kekerasan itu adalah sebuah bentuk kejahatan yang dapat dilakukan secara fisik maupun verbal, termasuk dapat dilakukan seorang anak. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, gambaran ketaatan anak yang sempurna sesungguhnya telah didemonstrasikan oleh Yesus sendiri. Ia taat, patuh, tunduk kepada Bapanya di sorga. Bahkan, ketaatannya tersebut telah mengakibatkan kematian dirinya. Sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, ia telah mewariskan kecenderungan manusia melakukan dosa, termasuk ketidaktaatan anak terhadap orang tua. Ketaatan seorang anak tidak dapat timbul begitu saja, tetapi bisa dicapai dengan cara mendidik anak itu sendiri, sedari anak itu hadir atau dilahirkan. Oleh karenanya, mendidik anak agar menjadi anak yang taat adalah suatu keharusan, menjadi tanggung jawab orang tua. Kedisiplinan orang tua di dalam mendidik anak sangat diperlukan. Kitab suci kita, firman Tuhan, menuntun kita sebagai orang tua bagaimana cara mendidik anak. Demikian pula sebaliknya, firman Tuhan menuntun setiap anak agar mengetahui bagaimana bersikap, terlebih terhadap pengajaran orang tua. Maka penting bagi orang tua untuk memperkenalkan firman Tuhan kepada anaknya sedari kecil. Firman Tuhan adalah sumber didikan bagi orang tua dan anak. Orang tua harus mampu menjadi role model pelaku firman Tuhan sebagai figur yang menjadi contoh bagi anaknya. Amsal 1 ayat 8 berbunyi demikian. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ketika seorang anak menghormati otoritas orang tuanya, maka ia telah menghormati otoritas Allah. Ketidaktaatan anak kepada orang tua adalah pemberontakannya terhadap Tuhan. Kegagalan seorang anak untuk taat kepada orang tua mengakibatkan gagalnya mereka mendapatkan janji Tuhan
yaitu memiliki kehidupan yang bahagia dan menikmati umur panjang. Allah berfirman pada Ulangan 5 ayat 16 demikian, "Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Seorang anak yang menghormati orang tuanya, itu berarti ia tidak hanya sekedar taat kepada orang tua, tetapi lebih dari itu, ia akan senantiasa berusaha memberikan kehormatan kepada orang tuanya lewat cara hidupnya. Ia menunjukkan cinta kasih kepada orang tua, serta mau merawat orang tua selama mereka membutuhkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mencermati perkembangan dan perilaku anak, mungkin saat ini kita sebagai orang tua merasa gagal membangun karakter anak sebagaimana yang difirmankan Tuhan. Kita perlu introspeksi diri. Adakah pola didik kita yang salah, tidak disiplin, tidak sungguh-sungguh menjalankan kewajiban kita? Tidakkah kita tekun mempelajarinya dari firman Tuhan? Kita tidak dapat berjalan sendiri. Kita perlu pertolongan Tuhan. Mari, saatnya saudara dan saya mengangkat pergumulan ini ke hadapan Tuhan. Tuhan menolong saudara dan saya. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami, kerinduan kami, agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih telah diperdengarkan firman Tuhan. Firman yang menegur kami untuk lebih memperhatikan firman-Mu di dalam mendidik anak-anak kami. Karena firman-Mu adalah sumber pengajaran dan dasar bagi anak-anak kami untuk bertumbuh. Kami memohon pertolongan-Mu Tuhan, bila selama ini kami lalai dan salah di dalam mendidik anak-anak kami. Ampunilah kami, berikanlah kami kemampuan untuk mendidik anak-anak kami dengan cara yang benar, sehingga mereka tumbuh menjadi anak yang menghormati-Mu. Berkatilah juga anak-anak kami di dalam perkembangan mental mereka, dan biarlah mereka tumbuh menjadi anak-anak yang senantiasa rindu akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.